Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasul. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi masih nafas, kita masih bisa bernafas, masih bisa melakukan kegiatan kita, kegiatan yang bermanfaat bagi yang lainnya, kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim taslima. Hari ini saya ingin menyampaikan lanjutan dari kegiatan pendidikan karakter bagi anak usia dini. Nah, kita tahu anak-anak itu adalah usia yang golden age, usia emas, di mana anak-anak yang di mana kita harus meletakkan batu pertama pada pembangunan. Diibaratkan seperti itu. Kita adalah mengukir sesuatu di kertas yang masih sangat bersih. Bagaimana ukiran yang kita lakukan? Apakah itu ukiran yang bersih, yang bagus, atau ukiran yang buruk? Tergantung kitanya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tanggung jawab, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak usia dini. Nah, ini tidak mudah dilakukan kepada anak usia dini. Namun hal ini kita sebagai orang tua maupun guru kita lakukan ini sedemikian rupa supaya nanti kelak mereka akan tahu bahwa manusia ini punya tanggung jawab. Nah, bagaimana kita menanamkan tanggung jawab pada anak yang masih kecil? Terutama bagi anak-anak yang baik di rumah maupun di sekolah. Ini ada usia dini ini yang sukanya bermain ya. Mereka dengan bermain dia dapat mengeksplorasi, dapat menuangkan ide, dapat menuangkan gagasan, dapat belajar melalui bermain. Semua kegiatan bermain itu sangat indah bagi mereka. Nah, dalam hal ini terutama untuk menerapkan tanggung jawab, setidaknya dari bangun tidur, dia bangun tidur. Setelah bangun tidur dia harus menggosok gigi. Nah, itu tanggung jawab yang pertama. Jika dia bisa merapikan tempat tidurnya, ya walaupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak rapi sebagaimana rapinya kita buat, dia akan berusaha. Nah, untuk menanamkan rasa tanggung jawab, untuk dia mau, bagaimana kita meneruskannya, menerapkannya. Nah, ketika anak bermain terutama itu lebih rentan, lebih mudah kita melihatnya ketika anak bermain. Misalnya di sekolah atau di rumah, anak-anak bermain, itu memang suka dia bermain. Itu peralatan mainnya cukup banyak, walaupun sedikit tapi nanti akan banyak dengan hal-hal yang lain. Misalnya kalau perempuan, anak perempuan itu kan lebih suka dia bermain masak-masakan. Di situ ada daun-daunan, ada segala macam alat permainan masakan. Tapi bagi laki-laki dia akan bermain dengan puzzle, dengan balok, dengan kegiatan-kegiatan yang sangat menyenangkan. Itu biasanya
balok dan membentuk dari plastisin. Nah, itu semua kita harapkan itu jangan ibu guru yang membereskan sendiri. Suruh mereka, ayo anak-anak, kita 5 menit lagi akan melanjutkan kegiatan lain. Ya, silakan, kita dapat membereskan semua alat permainan kita. Nah, anak-anak dari situ kita udah, sesudah kita memberitahukan, dia akan bertanggung jawab. Ada sih anak-anak yang tidak mau bertanggung jawab, tapi berikan dia dukungan, dorongan supaya dia mau melaksanakan. Nah, mengajak guru juga ikut bersama atau orang tua ikut bersama. Ayo kita sama-sama, yuk mama bantu, ayo sama-sama guru bantu. Anak-anak juga sambil diarahkan, anak-anak diarahkan nih cara menyimpan baloknya seperti ini, tidak dilempar, tidak dibanting, nanti akan pecah. Terus tidak dilempar sembarangan, nanti akan kena temannya dan akan berdarah kepalanya. Itu kita bimbing, kita beri dukungan. Nah, setelah mereka selesai bekerja, jangan lupa ucapkan terima kasih anak-anak sudah bertanggung jawab. Nah, jangan katakan oh anak-anak hebat apanya. Yang anak-anak tidak tahu tuh hebat apa. Mungkin ada di antara mereka ada yang sudah tadi cubit teman atau senggol teman. Aduh, ibu guru bilang hebat, aku senggol teman ya. Aduh, ibu guru bilang hebat, aku cubit teman. Jangan katakan hebat saja tanpa apa itu hebat yang jelaskan. Aduh, anak-anak hebat ya, sudah mau bertanggung jawab, sudah mau merapikan mainannya di tempatnya kembali. Nah, itu dikatakan hebat yang bagaimana. Nah, guru juga setelah itu guru dapat mendudukkan anak secara melingkar dan menjelaskan bahwa itu mendiskusikan bahwa bertanggung jawab itu adalah perbuatan yang baik. Jadi anak-anak mengerti bahwa itu harus bertanggung jawab. Sebagai manusia itu harus bertanggung jawab. Nah, dalam hal kecil, anak masih balita, masih kecil, kita menanamkan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan nanti juga kita harus menanamkan tanggung jawab terhadap dirinya. Apa itu tanggung jawab terhadap dirinya? Anak membacakan doa. Untuk apa dia lakukan itu? Nah, ketika dia mau bermain, dia baca bismillah, dia baca basmalah. Untuk apa anak-anak membaca basmalah? Nah, itu didiskusikan, dikatakan untuk apa anak-anak baca doa sebelum makan. Nanti kita akan mendengar apa perkataan mereka. Kalau belum ada yang kena, kita luruskan. Kita sebagai pimpinan diskusi, kita harus tahu apa nanti jawabannya, tergantung apa ucapannya. Nah, memberikan contoh perilaku bertanggung jawab. Nah, seandainya anak-anak tidak bertanggung jawab, tidak menyimpan mainan semua, bagaimana kelas kita, bagaimana rumah kita. Juga anak-anak bertanggung jawab bukan di sekolah saja, di rumah juga bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, setelah itu kita juga mendiskusikan kerugian yang ditimbulkan dari tidak bertanggung jawabnya. Nah, kalau anak-anak tidak bertanggung jawab, bagaimana kerugian? Apa maksudnya? Gini, anak-anak mungkin tidak tahu kerugiannya. Apa yang ditimbulkan? Misalnya, ini kan balok-baloknya berantakan. Nah, ada teman-teman kita berlarian jalan, terpijak baloknya, dan apa yang terjadi? Nah, terdiperagakan sedikit aja akan jatuh. Nah, kalau teman kita jatuh, apa yang terjadi? Teman kita akan menangis. Dan kalau misalnya kepalanya berdarah,
dia mengerti. Dan menegaskan kembali apa yang harus dilakukan anak setelah bermain. Bukan saja bermain, setelah makan. Ya, misalnya kegiatan makan bersama di sekolah, anak-anak harus tahu merapikan kembali, harus tahu menyimpan kembali. Yang belum bisa tutup tempat minumnya, tempat makannya. Kita boleh sih membantu, boleh. Namun kalau bisa kita mengajak temannya untuk membantu. Nah, di situ kita menanamkan anak-anak membantu teman. Untuk membantu teman itu adalah perbuatan yang terpuji dan ada pahala. Itu untuk menjelaskan pahala itu agak sulit untuk anak-anak usia dini. Namun itu harus diajarkan, namun nanti akan luas ceritanya. Misalkan akan mengatakan bahwa nanti kelak akan ada surga dan neraka yang telah disiapkan Allah untuk manusia, dan surga itu perbuatan yang bagaimana dan neraka itu perbuatan yang bagaimana. Kita menjelaskan kepada anak itu dari rasa tanggung jawab. Karena apa? Tanggung jawab ketika anak usia dini sudah diterapkan, dia juga ada merasa tanggung jawab nanti kelak, nanti ketika dia dewasa bertanggung jawab terhadap kegiatan sholatnya. Mungkin nanti kita sudah mengajarkan dia tentang sholat di sekolah, sholat duha, membiasakan berwudu. Nah, itu kan rasa tanggung jawab. Nah, terus dia mau antri itu juga dari rasa tanggung jawab, dari kebiasaan anak-anak itu merasa dirinya bagaimana kalau aku duluan ya, sementara aku tadi baru datang, baru sampai di barisan, jadi aku ke depan. Dan kita menjelaskan bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Penanaman sikap ini tidak sekedar memberi pengetahuan baik buruk, tetapi lebih pada menumbuhkan kesadaran dan menerapkan nilai-nilai yang baik, yang buruk dan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, menanamkan sikap cara lembut dan menyenangkan. Jadi kita tidak perlu kita marah ketika anak-anak ayo kita mau cuci tangan, semuanya ayo antrian, ayo berbaris antri. Ada teman-teman memang ada yang agak super aktif itu berlari langsung ke depan. Nah, kita tidak boleh membentak, kamu tadi kan terlambat, ayo ke belakang, marah-marah. Tidak perlu. Ayo abang tadi kan sudah terlambat, silakan ambil posisinya di belakang. Kalau besok mau duluan, boleh ketika ibu guru kasih tahu langsung berdiri di depan ya. Ini untuk dapat mengambil posisi yang sesuai ya. Jadi anak-anak tidak merasa bahwa dirinya itu dimarah. Orang yang sering dimarah itu merasa dimusuhi. Tetapi bukan itu. Kita membuat suasana yang menyenangkan, yang anak-anak itu merasa nyaman, merasa aman di sekolah, dicintai guru. Begitu juga di rumah. Kita tidak harus marah, harus membentak, harus gede suara, volume suara membesar. Walaupun di sekolah kita membiasakan suara lembut, anak-anak tidak sudah sering mendengar suara lembut. Kalau suara keras takut, pasti ada sesuatu halnya kalau suara keras. Nah, suasana dan lingkungan yang aman nyaman yang diciptakan dalam proses penanaman nilai-nilai sikap itu. Untuk memperdalam pemahaman sikap, diharapkan setiap nilai sikap yang telah dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran itu dilanjutkan dalam SOP ya. Supaya boleh jadi juga guru membuat tata tertib, kesepakatan. Jadi buat kesepakatan itu kita menulis misalnya
Ayo teman-teman, hari ini kita membuat kesepakatan. Yang pertama, kesepakatan kalau kita sedang belajar, boleh tidak kita jalan-jalan? Nggak boleh Bu Guru, kita harus duduk tertib. Nah, itu kesepakatan anak-anak kan, teman-teman kan. Nah, kita buat gambar kaki, lalu ada tanda silang. Jadi nanti kita membuat gambar yang bagus. Nah, lalu selanjutnya apalagi ya kesepakatan kita? Kalau sedang Bu Guru bicara, boleh nggak ribut? Nggak boleh Bu Guru. Nah, kita buat tanda. Nah, jadi kita menggambar tanda seperti itu bahwa anak-anak sedang Bu Guru cerita, sedang belajar itu tidak bising, tidak ribut. Anak-anak boleh diberi kesempatan berbicara, namun ada waktu. Nanti ketika, nah teman-teman, hari ini kita kan sudah selesai tadi melakukan kegiatan inti. Nah tadi kita membuat ini. Lalu sekarang coba deh, ada teman-teman yang mau bicara, silakan. Nah, beri kesempatan kepada anak untuk berbicara. Apapun yang dia katakan itu, waduh bagus. Semua kita beri pujian bahwa dia sudah bisa menyampaikan pesan. Kita mengharapkan anak-anak itu berani berbicara. Dengan berani berbicara berarti percaya dirinya tinggi. Nah, dalam hal ini sebagai orang tua, sebagai guru, jangan mematahkan, jangan memutuskan ketika anak sedang berbicara kita diam dulu. Jangan, karena kata diam dulu dia akan diam dan dia tidak akan bicara. Itu yang kita harapkan anak-anak berbicara. Dengan berbicara kita tahu apa yang ada di dalam hatinya dan kita tahu apa yang sedang dia pikirkan dan apa otaknya yang sedang berkembang. Karena anak-anak melalui ucapan kita tahu isi hatinya, kita tahu juga akan perkembangannya ya. Mungkin ini saja untuk menanam tanggung jawab kepada anak usia dini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan menanamkan sikap-sikap yang lain. Teman-teman yang melihat channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe ya, like dan komen. Mungkin komentar yang dapat saya akan berkembang ya untuk perubahan-perubahan yang baik bagi saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya ini. Saya akhiri dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.